Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena di hari Sabat ini, kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan hari Sabat Tuhan, menyanyi memuji nama-Mu, belajar firman Tuhan, dan rindu menerima berkat dari tangan-Mu yang penuh kuasa itu ya Bapa. Bersama dengan umat-umat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, dalam ibadah yang dilaksanakan oleh One Christ Community. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing. Di tempat di mana kami sedang berada sekarang ini. Sehingga suasana ibadah itu tetap kami boleh rasakan meskipun kami beribadah melalui ruang virtual Zoom ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami. Karena kami rindu memulai semuanya dengan cara yang baru. Cara yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, apakah saya langsung menyampaikan firman Tuhan? Oke, baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan oleh karena pada hari Sabat ini kita boleh beribadah, berbakti bersama-sama dalam ibadah yang dilaksanakan oleh One Christ Community, sehingga kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah perayaan Hari Sabat Tuhan. Saya tidak lupa menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semua, karena ini masih Sabat yang ketiga. Biasanya sampai akhir bulan Januari masih boleh menyampaikan selamat tahun baru ya. Kalau sudah bulan Februari, maka yang kita sampaikan adalah selamat berjuang ya. Karena apa? Karena sudah masuk dalam bulan-bulan pergumulan ya. Jadi selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya dan tetap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, dan semoga di tahun 2021 ini ada hal-hal indah yang saudara dan saya akan rasakan dari Tuhan meskipun dampak COVID-19 ini masih akan berlanjut dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hal-hal indah akan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik, pada hari Sabat ini saya mendapatkan, izinkan saya share screen, saya mendapatkan tema sepanjang 1 bulan dari One Christ Community Worship untuk bulan Januari, New Beginning, the Same Hope. Ya. Pengharapan yang sama, tetapi awal yang baru. Memulai dengan cara yang baru. Karena setiap tahun selalu kita ingin menjalani tahun-tahun yang akan kita lewati itu dengan cara yang baru, dengan sikap, attitude, dengan semangat yang baru. Itulah sebabnya mungkin One Christ Community telah menyiapkan program ini, tema ini, New Beginning, the Same Hope. Apa yang saya mau sampaikan pada hari Sabat ini adalah the secrets of Jacob. Rahasia Yakub, bagaimana pengharapan yang dia miliki tetap sama, namun dia memulaikan dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang Tuhan siapkan, bukan dengan cara yang dia sudah lakukan sebelumnya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tidak ada lagi yang kuliah ya, tapi saya bawa ilustrasi ini di awal dan nanti di akhir, bagaimana seorang yang belajar, seorang yang berkuliah itu sebenarnya pengharapannya apa sih? Ketika seorang mahasiswa masuk ke dalam sebuah kampus, maka pertanyaan yang pertama yang disampaikan kepada mahasiswa itu adalah, mau ngapain kuliah? Jawabannya ada yang bilang mau jadi sarjana, ada yang bilang mau mengakhiri masa jomblo karena di
kampus ada bisa cari pasangan lebih banyak pilihan, dan ada yang mau bikin kampusnya itu menjadi game center ya. Jadi banyak motivasi orang berkuliah, orang-orang muda secara khusus ya. Lalu saya cek ada sebuah survei kecil-kecilan ya. Untuk apa sih orang kuliah itu? Menambah ilmu 39 orang, demi masa depan karir lebih baik 21 orang, mau punya gelar sarjana ijazah 12 orang dan lain sebagainya. Ada yang terpaksa ya 1 orang ya. Jadi di antara 109 orang itu kalau ditanya ada 1 anak muda, kalau ditanya untuk apa kuliah, maka jawabannya adalah terpaksa ya. Dipaksa orang tua lah dan lain sebagainya. Lalu kalau ada yang nilainya A+, itulah calon-calon profesor, doktor, saintis ya. Kalau nilainya A atau B+, ya calon-calon jadi dosen ya. Kalau ada B, C+, C, D+, D, itu berarti calon-calon pegawai ya. Lalu kalau yang F justru menjadi CEO ya. Saya enggak tahu Bapak Purwadi ya. Kayaknya Bapak Purwadi ini kan nilainya enggak F juga Pak ya. Tapi Bapak jadi pengusaha ya. Jadi mungkin ini juga survei enggak terlalu benar ya. Tapi kalau yang mencontek menurut survei ini jadi politisi ya. Saya enggak tahu apa benar atau enggak ya. Kalau yang tidak lulus malah jadi bilioner ya, jadi miliarder ya. Jadi kalau gitu Pak Pendeta milih nggak lulus saja supaya jadi miliarder. Ya nggak juga saudara ya. Karena tidak semua juga orang yang nggak lulus sekolah itu jadi miliarder, nggak juga ya. Karena itu ada faktor yang lain, yaitu faktor berjuang, faktor tidak pantang menyerah, faktor berusaha, melihat kesempatan di tengah-tengah kehidupan yang terjadi. Ya, jadi ini bukan menjadi patokan, tapi mungkin bisa menjadi sebuah gambaran untuk apa sih orang kuliah. Namun kisah tragis terjadi di Cina tanggal 6 Juni 2020 yang lalu, masih 6 bulan yang lalu. Ada seorang mahasiswa di North University of China, ya. Universitas Cina Utara ya. Dia ketahuan mencontek waktu ujian. Dia mencontek lewat HP. Dan ketika sang pengawas menangkap mahasiswa ini mencontek, mahasiswa ini bernama Shi, lalu mahasiswa ini kertas ujiannya diambil dan sudah tentu dia akan diberikan nilai F atau gagal. Mahasiswa ini sempat menangis kurang lebih 20 menit di meja ujian di mana dia diketahui mencontek. Setelah itu dia sempat menulis SMS kepada sang ibu yang berkata, maaf. Tetapi di hari yang sama, tanggal 6 Juni 2020 itu, mahasiswa ini memilih untuk bunuh diri. Dia melompat dari gedung sekolahnya dan dia jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Mungkin saudara bertanya, masa ketahuan mencontek saja jadi bunuh diri? Tapi boleh saja ada beban yang besar di dalam pikiran sang mahasiswa ini bahwa dia diharapkan akan lulus, dia diharapkan akan mendapatkan nilai yang terbaik, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Boleh saja, saudara. Sehingga itu membawa satu beban mental yang sangat besar dalam hidupnya. Kalau di Indonesia mungkin ketahuan mencontek ya santai aja gitu ya. Ya tinggal ulang aja. Kalau dikasih fail ya nggak apa-apa, puji Tuhan ya. Dikasih lulus ya juga puji Tuhan, ya nggak ada beban berat. Tapi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, maka sebuah kegagalan itu adalah satu hal yang sangat berat dalam hidup mereka. Nah, oleh sebab itu, tema 1 bulan ini, New Beginning, Same Hope. Tujuan tetap sama, tetapi cara mencapai tujuan berubah. Hasilnya akan lebih maksimal. Itu yang saya sebut dengan New Beginning. Atau tujuan tetap sama, tetapi cara mencapai tujuan itu tetap sama juga. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang namanya new beginning. Hasilnya apa? Hasilnya yang akan tetap. Tidak jauh beda, atau jangan-jangan lebih buruk. Seorang mahasiswa yang tidak belajar dapat nilai F, kalau dia ikut ulangan kembali dan tidak belajar lagi, ya tidak mungkin tiba-tiba jadi lulus. Mungkin nilainya akan sama, tapi mungkin lebih buruk lagi. Pengharapan tetap sama, karena topik 1 bulan ini temanya adalah New Beginning, Same Hope. Pengharapan tetap sama, tapi cara mencapai pengharapan itu berubah.
Itu yang disebut dengan new beginning. Hasilnya akan lebih maksimal karena caranya berubah. Pengharapan tetap sama, tapi cara mencapai pengharapan itu tetap sama juga. Hasilnya apa? Akan tetap sama, tidak ada yang berubah, tidak akan ada lebih baik. Atau jangan-jangan justru lebih buruk. Mari kita renungkan ini. The same hope, but with the new beginning. With the new way. Itulah yang saya bisa tangkap dari tema 1 bulan dari One Christ Community di bulan Januari ini. New beginning, same hope. The secrets of Jacob. Apa sih rahasia Yakub? Apa masalah Yakub? Dia punya pengharapan, dia punya kerinduan, dia punya sesuatu yang dia idam-idamkan dalam hidupnya. Tetapi dia telah melakukan kesalahan. Dan sekarang dia rindu untuk tetap mengharapkan pengharapan itu. Tetapi dengan awal yang baru. Kisah ini dimulai dengan kelahiran 2 anak kembar. Di tengah-tengah keluarga Ishak dan Ribka. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1:23, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Inilah janji dari Tuhan kepada Ishak dan Ribka. Akan ada 2 anak yang dilahirkan oleh Ribka. Tetapi anak yang bungsu akan menguasai anak yang sulung. Anak yang sulung akan tunduk kepada anak yang bungsu. Dalam kehidupan keluarga orang Israel, orang Ibrani, maka anak yang sulunglah yang akan mendapatkan hak kesulungan. Anak yang sulunglah yang akan menggantikan ayah mereka ketika ayah mereka meninggal. Anak yang sulunglah yang akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak dan Ribka bahwa anak yang sulung justru menjadi hamba kepada anak yang bungsu. Pekabaran ilahi ini diulang-ulangi oleh Ribka dan Ishak kepada anak-anak mereka. Sehingga itu tertanam di dalam diri Esau, tertanam di dalam diri Yakub. Satu ketika Yakub memperdaya Esau dengan makanan saja. Tujuan Yakub memperdaya Esau oleh karena memang dia ingin mendapatkan janji itu secepat mungkin. Dia ingin mendapatkan hak kesulungan. Dia ingin mendapatkan berkat yang dijanjikan itu dengan lebih cepat. Dia sudah tidak tahan, saudara-saudaraku. Bayangkan, saya akan lebih hebat dari abang saya. Saya akan lebih berkuasa dari abang saya. Abang saya akan tunduk kepada saya. Bagaimana caranya Yakub memperdaya Esau? Caranya adalah dengan selera makanan. Esau kelihatannya memang orang yang suka makan. Ya. Hati-hati saudara-saudara yang suka makan. Ya. Kadang-kadang mudah kita dicobai ya, dengan makanan itu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saudara-saudara bayangkan bagaimana Yakub memperdaya Esau. Esau yang sudah kelaparan, dia ingin makan. Lalu Yakub katakan, saya akan kasih makanan yang sedang kumasak ini. Tapi juallah dahulu kepadaku hak kesulungan itu. Hak kesulungan seharga cuman semangkok 2 mangkok makanan, saudara. Kata Yakub, Kejadian 25 ayat 33, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Memang ada masalah rohani dalam hidup Esau. Dia tidak terlalu sensitif, dia tidak terlalu menghargai hal-hal rohani, hak kesulungan, berkat kesulungan, yang seharusnya menjadi milik anak sulung. Begitu mudahnya dia menjual hak kesulungan itu, berkat rohani itu, hanya dengan makanan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana Yakub memperdaya Esau. Bagaimana Yakub menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepada
dia melalui kedua orang tua. Yang kedua kali, dia rindu untuk mendapatkan itu secepat mungkin. Bagaimana caranya? Ishak berencana untuk memberkati Esau. Ishak sepertinya tidak menerima pesan ilahi itu. Dia rindu supaya anak sulungnya tetap menjadi imam, tetap menjadi kepala di dalam rumah tangga. Kita tahu ceritanya di Alkitab. Ishak meminta Esau untuk menyiapkan makanan. Dan setelah itu Ishak akan memberkati Esau. Tetapi rencana itu didengar oleh ibu dari Esau dan Yakub. Lalu apa kata Ribka kepada Yakub? Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu. Kita akan olah menjadi masakan, lalu bawa kepada ayahmu. Dan nanti biarlah ayahmu memberkati engkau. Sepertinya terjadi diskusi antara Ribka dengan Yakub. Ribka mendesak Yakub untuk menuruti perkataan sang ibu. Tetapi Yakub seperti masih bimbang. Apakah dia akan melakukan menuruti apa yang ibunya minta atau tidak. Tetapi akhirnya Yakub dia tunduk kepada pesan ibunya, perintah ibunya. Karena memang dia sudah tidak tahan, tidak sabar lagi untuk mendapatkan berkat rohani itu. Datanglah Yakub menghadap ayahnya. Lalu terjadi diskusi kecil, saudara-saudara. Ayahnya seperti ragu, betulkah ini Esau ataukah ini Yakub? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Saudara-saudara, dia gunakan apa saja cara untuk meyakinkan sang ayah bahwa memang betul dialah Esau itu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku, agar Bapa memberkati aku. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya. Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub. Kalau tangan Esau. Wah, bingung saudara. Ini betul-betul Esau atau tidak? Yakub saya yakin juga dia mulai dak-dikduk saudara-saudara. Tapi dia mencoba untuk menahan hatinya. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Sekali lagi Ishak mau memastikan siapa yang berdiri atau duduk membawa makanan di hadapannya. Benarkah engkau ini anakku Esau? Apa jawabnya saudara-saudara? Ya. 2 kali dia memastikan kepada ayahnya. 2 kali dia berbohong kepada ayahnya. Hanya untuk bagaimana supaya dia lebih cepat mendapatkan berkat hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik abang. Lalu berdoalah Ishak memberkati Yakub. Berkatnya sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ishak dan Ribka sebelum anak-anak ini lahir. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah. Oh, berkat sudah dicurahkan kepada Yakub, saudara-saudaraku. Yakub lega, saudara-saudaraku. Akhirnya, abangku sudah menjual hak kesulungannya. Ayahku sudah memindahkan berkat rohani itu kepada diriku di atas kepala. Saudara-saudara, dia sudah dapatkan pengharapan. Dia sudah dapatkan janji ilahi. Tetapi dengan cara menipu. Dengan cara mengelabui, dengan cara merampas, dengan caranya sendiri, saudara-saudaraku. Setelah peristiwa penipuan yang luar biasa ini, apakah Yakub hidup dalam keadaan tenang? Tidak. Ada satu ketakutan, ada satu kegelisahan akibat menipu ayah kandungnya sendiri. Dalam tulisan Roh Nubuat saya baca demikian bunyinya. Dalam Patriarchs and Prophets halaman 178. Yakub telah belajar dari ibunya tentang isyarat ilahi bahwa hak kesulungan harus jatuh kepadanya. Dan dia dipenuhi dengan hasrat yang tak terkatakan akan hak istimewa yang akan diberikan.
Bukan kepemilikan kekayaan ayahnya yang dia dambakan. Dia bukan cari harta ayahnya, saudara. Yang dia rindukan cuma satu, hak kesulungan itu akan menjadi miliknya karena Tuhan sudah janjikan. Apa sih hak kesulungan itu? Bersekutu dengan Tuhan seperti yang dilakukan Abraham orang benar itu. Untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya sendiri. Karena dia adalah imam. Menjadi leluhur kepemilikan kekal yang dibungkus dalam berkat-berkat perjanjian. Menjadi leluhur dari orang pilihan Mesias. Inilah yang dikejar oleh Yakub itu. Inilah hak istimewa, kehormatan yang menyalakan keinginannya. Yang paling bersemangat. Dia betul-betul rindu. Pikirannya senantiasa ingin menggapai masa depan itu. Dan berusaha menggenggam nikmat yang tak terlihat itu. Dengan caranya sendiri. Tetapi sementara dia menghargai kekekalan di atas berkat duniawi, Yakub lebih concern kepada hal-hal sorga daripada hal duniawi. Namun Yakub tidak memiliki pengetahuan eksperimental tentang Allah yang dia hormati. Dia belum bergaul dengan Tuhan. Dia belum berjalan bersama Tuhan. Dia belum mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan. Hatinya tidak diperbaharui oleh kasih karunia ilahi. Dia percaya bahwa janji mengenai dirinya tidak dapat dipenuhi selama Esau mempertahankan hak kesulungan. Itu sebabnya dia harus menipu Esau. Dan dia terus-menerus belajar untuk menemukan cara agar bisa mendapatkan berkat yang dianggap begitu ringan oleh saudaranya. Saudara perhatikan tulisan Roh Nubuat ini. Dia terus-menerus belajar untuk menemukan cara. Dia terus-menerus berusaha untuk mendapatkan cara. Dan cara itu dia sudah temukan. Menipu abangnya. Memperdaya abangnya dengan masakan. Dan menipu ayahnya sendiri dengan berpura-pura seperti Esau. Itu sebabnya Esau menyimpulkan siapa adiknya ini sebenarnya. Ketika dia menangis-nangis di hadapan bapaknya karena Yakub sudah mengambil berkat itu. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku itu. Tapi saya mau tanya kepada saudara-saudara. Betulkah cara yang digunakan Yakub ini? Tidak. Apakah dia mendapatkan pengharapan itu? Ya. Tetapi cara yang dia gunakan tidak benar di hadapan Tuhan. Dia menipu, saudara. Boleh saja kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi mungkin caranya tidak benar. Caranya menipu. Dan sekarang semua ini harus diperbaiki. Setelah peristiwa penipuan besar itu, pikiran menipu ayahnya menyebabkan dia sangat tertekan. Bukan dia bahagia, saudara. Bukan dia berkata, puji Tuhan, aku sekarang sudah mendapatkan hak kesulungan, sudah mendapatkan berkat rohani dari ayahku. Enggak, saudara. Dia menjadi stres. Segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar akan mendatangkan rasa bersalah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia merasa bahwa dosa seperti itu akan membawa kutukan daripada berkat. Tapi kekhawatirannya sudah terlampaui, saudara. Artinya dia sudah lakukan penipuan itu. Dan dia melanjutkan saran dari sang ibu. Bukan perhatiannya untuk mengatakan kebohongan langsung. Tetapi oleh karena dia sudah berdiri di depan ayahnya, maka dia tidak bisa mundur lagi. Karena ketika dia ketahuan, kalau seandainya dia mengaku bahwa aku bukan Esau, maka kutuk akan datang kepadanya. Tapi dia tidak bisa mundur lagi. Dia hidup dalam stres yang berat. Untuk beberapa saat Yakub masih bersama orang tuanya. Tetapi akhirnya Esau terdengar hendak membunuh Yakub, menunggu ayah mereka meninggal. Sang ibu meminta kepada Ishak supaya Yakub diizinkan pergi ke rumah kerabat mereka, ke rumah Laban pamannya, sehingga Yakub tidak dibunuh oleh Esau. Kembali Ishak mendoakan Yakub. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak,
Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepada semua keturunanmu. Sehingga engkau memiliki negeri yang kudiami ini sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Apa doa dari Ishak? Ishak mendoakan supaya Yakub kembali lagi ke negeri Kanaan setelah dia akan pergi ke rumah kerabat mereka. Ishak mendoakan supaya berkat yang diberikan Allah kepada Abraham itu menjadi berkat bagi Yakub. Berkat yang sama, saudara-saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimana Yakub memulai semuanya dengan berbeda. Bagaimana Yakub memulai semuanya dengan cara yang baru. Bukan lagi cara menipu, bukan lagi cara sesuai dengan keinginannya yang dia sudah renung-renungkan, pikir-pikirkan selama ini. Tetapi dia sekarang akan mendapatkan pengharapan janji kepada Abraham itu dengan cara yang baru. The secrets of Jacob adalah dia bertemu dengan Bapa di surga. Ketika kita mau memulaikan sesuatu dengan cara yang benar, yang pertama adalah saudara harus bertemu dengan Tuhan. Yakub bertemu dengan Bapa di Betel. Ini menjadi titik balik perubahan cara Yakub untuk mendapatkan the same hope itu. Sekarang Tuhan yang berjanji langsung kepada Yakub. Sebelumnya Yakub hanya mendengar cerita dari Ishak dan Ribka. Tetapi sekarang Tuhan yang menjanjikan hal yang sama kepada Yakub. Kini Tuhan sendiri yang akan melakukan janji itu kepada Yakub, bukan lagi Yakub yang akan melakukannya. Janji Tuhan kepada Abraham diulangi kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub melihat sebuah tangga sampai ke sorga. Dan Roh Nubuat katakan tangga itu menggambarkan Yesus Kristus. Menjadi pengantara antara manusia yang berdosa yang mau bertobat itu di hadapan Bapa yang di sorga. Saudara-saudara yang kekasih, rahasia pertama saya tekankan, kalau saudara rindu memulaikan semua dengan metode cara yang baru, adalah bertemulah. Izinkan dirimu ditemui oleh Bapa kita yang di surga. Itu boleh saja melalui firman Tuhan. Itu boleh saja melalui mimpi saudara. Itu boleh saja melalui saudara mendengar Tuhan berbicara ke dalam hati pikiran. Apa janji Tuhan kepada Yakub di Betel itu? Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku akan menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. The same hope, saudara. The same hope. Tuhan ulangi sendiri janji itu kepada Yakub. Tuhan mau Yakub mendengar sendiri dengan telinganya janji itu yang diucapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan melakukan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mendengarkan janji Tuhan langsung dari Tuhan. Dan kita akan mengetahui bagaimana cara Tuhan memenuhi janji itu dalam kehidupan. Yang kedua, rahasia dari Yakub untuk memulaikan new beginning, the same hope adalah Yakub membuat komitmen baru. Komitmen baru muncul karena menyadari adanya kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Komitmen baru muncul karena adanya pertobatan dalam diri Yakub. Komitmen baru muncul karena Yakub menerima dan percaya akan janji Tuhan. Saudara-saudaraku, One Christ Community, komitmen baru tidak akan muncul kalau kita tidak dapatkan kesempatan yang kedua. Anak-anak yang dihukum oleh orang tua karena melakukan kesalahan,
maka mereka akan berkata, kami tidak akan ulangi lagi mami, papi. Itu kenapa? Karena orang tua kasih kesempatan pada mereka untuk berubah. Komitmen baru tidak akan muncul kalau saudara saya tidak bertobat di hadapan Tuhan. Komitmen baru tidak akan muncul kalau saudara saya tidak percaya, tidak menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Yakub menerima janji Tuhan itu. Ada begitu banyak tadi janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub. Dia menerima, dia percaya. Dia tahu ini kesempatan kedua. Harusnya dia dikutuk oleh karena menipu orang tuanya sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan luar biasa oleh Yakub. Dia bertobat. Apa komitmen baru dari Yakub? Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Jika Allah menyertai dan melindungi aku dan memberikan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Allahku. Inilah komitmen iman itu, saudara. Batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dia berkomitmen untuk menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dari segala yang Tuhan berikan akan selalu kupersembahkan sepersepuluh. Dia berkomitmen bahwa roti, pakaian, berkat yang dia terima itu milik Tuhan dan dia akan kembalikan kepada Tuhan. Ini komitmen baru. Setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka kita perlu membuat komitmen baru. Komitmen yang berbeda dengan komitmen-komitmen kita di waktu-waktu sebelumnya. The secrets of Jacob yang ketiga adalah Yakub menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk memenuhi komitmen. Dia tahu bahwa pelariannya bukanlah untuk selama-lamanya. Dia sudah mendapatkan janji bahwa Tuhan akan membawa dia pulang kembali ke negeri Kanaan. Sekarang dia harus menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk memenuhi komitmen. Kejadian 29:18. Yakub bekerja 7 tahun tanpa upah untuk mendapatkan seorang anak gadis. Saya tidak tahu di One Christ Community masih ada yang single. Kalau ada yang single, mau kerja 7 tahun untuk mendapatkan seorang anak gadis? Mungkin ada yang mau kali ya kalau gadisnya cantik ya. Tapi kalau biasa-biasa mungkin nggak mau juga. Tapi Yakub mau. Tapi dia kerja 7 tahun ditipu lagi. Bukannya Rahel yang diberikan kepadanya, tetapi justru Lea yang diberikan. Dia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, wanita idam-idamannya. Artinya dia harus bekerja 14 tahun, saudara-saudaraku. Adakah seorang pria yang menunda pernikahan sampai 14 tahun? Saya belum pernah dengar ada seorang pria yang menunda 14 tahun. Yang mau bekerja 14 tahun untuk mendapatkan wanita yang dia idam-idam. Ada satu kesungguh-sungguhan. Lalu Yakub harus bekerja 6 tahun lagi. Supaya dia boleh punya modal untuk kembali pulang ke negeri Kanaan. Dan 6 tahun itulah Tuhan memberkati Yakub dengan luar biasa. Sehingga ternaknya begitu banyak. Melebihi ternak yang dimiliki oleh mertuanya. Yaitu Laban. Dia 10 kali ditipu oleh Laban. Tapi dia tetap bersungguh-sungguh untuk memenuhi komitmennya. Apa komitmennya? Dia harus pulang ke negeri Kanaan. Karena Tuhan memberkati dia dan akan menyerahkan negeri Kanaan ke dalam tangan. Yakub sungguh-sungguh memenuhi komitmen. Yakub percaya bahwa kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin dia berhasil. Tidak mungkin dia bertahan 20 tahun seperti itu. Tidak mungkin dia boleh mendapatkan berkat. Kalau saudara baca kisahnya seperti aneh. Yakub memberi makan kambing domba itu. Makanannya daun-daun, ranting-ranting dari daun-daun itu dibuatnya berbelang-belang. Sehingga akhirnya nanti anak yang dilahirkan ketika kambing domba ini mengandung, maka anak yang dilahirkan pun akan berbelang-belang. Karena itulah anak-anak ya ternak yang kuat-kuat yang akan diambil oleh Yakub. Seperti tidak masuk di akal.
Tetapi karena inilah janji Tuhan. Dia ikuti cara Tuhan. Dia ikuti petunjuk Tuhan. Tidak lagi cara dia. Kesengsaraan dan jeripaya Yakub diperhatikan oleh Tuhan. 20 tahun, saudara. 20 tahun meninggalkan orang tua. Bahkan dia tidak pernah melihat ibunya. Puji syukur kepada Tuhan, dia masih melihat ayahnya ketika dia pulang. Ada penderitaan, ada usaha yang sungguh di pihak Yakub. Penderitaan itu akibat konsekuensi dari dosanya, caranya yang salah untuk mendapatkan pengharapan janji dari Tuhan. Rahasia yang keempat, Yakub menuruti rencana Tuhan untuk kembali pulang. Bisa saja Yakub berkata, Tuhan, sudahlah, saya di sini saja. Biarlah itu tanah Kanaan untuk abangku Esau. Aku di sini saja. Itu sebabnya Yakub baik-baik dia meminta izin kepada mertuanya, pamannya, Laban. Tuhan meminta Yakub pulang ke negeri Kanaan. Dan Yakub menuruti rencana Tuhan itu. Dia kembali. Saudara-saudara, new beginning itu berarti saudara mengikuti rencana Tuhan. Mengikuti cara Tuhan di dalam mendapatkan pengharapan dalam hidup ini. Tetapi menuruti rencana Tuhan tidak mudah, saudara-saudaraku. Tidak langsung otomatis mulus, smooth, tanpa tantangan, tanpa rintangan. Ada ketakutan yang dihadapi Yakub. Ketakutan itu hanya satu. Bagaimana dia berdamai dengan abangnya Esau. Tetapi Allah memberikan jaminan luar biasa. Karena memang Allah yang bekerja. Bukan lagi Yakub. Allah siapkan semuanya. Perlindungannya, berkatnya. Karena Yakub harus mengikuti cara Tuhan untuk mendapatkan pengharapan. Yakub bertemu dengan dua kelompok malaikat. Dua kelompok malaikat ini ada di depan rombongan Yakub dan ada di belakang rombongan Yakub. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menjagai rombongan itu di belakang dan di depan. Semua akan selamat tiba di negeri Kanaan. Tetapi Yakub masih gelisah, saudara-saudaraku. Dia tergoda untuk mencoba gaya-gaya manusia. Apa itu? Menyogok abangnya. Dia kirim binatang-binatang ternak untuk meluluhkan hati abangnya. Tetapi hambanya berkata, Tuanku, abang tuanku pun sedang datang menemui tuanku dengan 400 orang bersama dengan dia. Oh, semakin takut lagi, saudara. Semakin takut. Itu sebabnya Yakub berdoa kepada Tuhan dan menuntut janji Tuhan yang diberikan di Betel 20 tahun yang lalu. Dia tidak mau lagi gunakan cara dia. Rahasia yang kelima dari Yakub adalah kegigihan untuk mendapatkan kemenangan bersama. Kisah ini kita tahu Yakub bergumul melawan Tuhan. Tetapi Alkitab katakan Yakub bergumul melawan Tuhan dan manusia. Tuhan itu sudah menjadi manusia. Dan Roh Nubuat katakan makhluk yang bergumul dengan Yakub yang adalah Tuhan dan manusia. Itulah Yesus Kristus. Kegigihan untuk mendapatkan kemenangan. Yesus dengan Yakub bergumul semalam-malaman, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tetapi oleh karena fajar sudah menyingsing, maka Yesus menyentuh pangkal paha dari Yakub. Tetapi Yakub tidak mau melepaskan Yesus itu. Yakub katakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dipegangnya terus Yesus Kristus itu. Lalu Yesus katakan, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia. Dan engkau apa? Dan engkau. Kegigihan untuk mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Bukan lagi bersama manusia, bukan lagi bersama dirimu sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tadi di awal saya katakan, saya kasih ilustrasinya tentang orang yang berkuliah, bersekolah. Ada seorang mantan bos Astra Indonesia, mungkin Bapak Purwadi Hartono mengenal beliau ini. Namanya adalah Bapak Theodore Permadi Rahmat. Tanggal 3 Juli 2019 dia mendapatkan gelar doktor honoris causa dari ITB dalam bidang mesin.
Beliau ini adalah alumni Teknik Mesin ITB tahun angkatan 1961. Yang hebat dari beliau ini adalah mengulang satu mata kuliah yang sama selama 17 kali. Saya tidak tahu apakah beliau ini 17 tahun berkuliah gitu ya. Karena kalau mata kuliah itu kan selalu munculnya tiap 1 tahun ya. Kecuali tiap semester. Kalau tiap semester berarti beliau ini kuliahnya kurang lebih 8 tahun. Satu mata kuliah dia ulang 17 kali, saudara. Mata kuliah itu namanya mata kuliah teknik pengatur. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia mendapatkan gelar doktor tahun 2019 tanpa kuliah. Tetapi oleh karena hasil pekerjaan selama sekian waktu yang terkait kepada mesin. Dia mendapatkan bintang jasa dari Republik Indonesia Agustus 2019. Dia mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award dari Tahir Foundation 2014. Dia mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI tahun 1995. Dia mendapatkan Bakti Koperasi dan Pengusaha Kecil dari Menteri Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil 1997. Dan majalah Forbes 2019 menempatkan Theodore Permadi Rahmat dalam daftar orang terkaya di Indonesia urutan ke-18 dengan kekayaan mencapai 1,55 miliar US dollar. Seorang yang 17 kali mengulang mata kuliah yang sama. Yang di Cina beda. Ketahuan menyontek, beban berat, bunuh diri. Tetapi Bapak Theodore Permadi Rahmat ini 17 kali mengulang mata kuliah yang sama. Tetapi itu justru mematangkan dirinya untuk mengetahui bagaimana sistem kerja mesin yang sebenarnya. Harapan sama? Sama. Sama mau lulus, sama mau jadi orang yang lebih baik, sama mau jadi orang yang sukses. Tetapi mahasiswa yang di Cina, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya. Sementara beliau ini, Bapak Rahmat, lebih memilih untuk bertahan, belajar, dan akhirnya dia mendapatkan keberhasilan. Seperti yang tadi saya sampaikan. The same hope. Janji pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali masih sama, saudara. Sejak saudara terima Yesus masuk dalam kebenaran, itu sama. Janji tentang kehidupan kekal di kanan surgawi, itu tetap sama. Janji hidup bersama dengan kealahan di sorga, itu tetap sama. Janji akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, meninggal dunia, itu tetap sama. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan melakukan, mencapai, menikmati janji itu dengan cara kita, cara yang lama atau cara yang baru? Inilah new beginning itu. Bertemu dengan Bapa, membuat komitmen baru, menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk memenuhi komitmen itu, menuruti rencana Tuhan untuk kembali pulang ke sorga, dan kegigihan untuk mendapatkan kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Paulus katakan Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. New beginning. Berubahlah oleh pembaruan budimu, hati, pikiran. Semua ada di sini, saudara-saudaraku. Di sini new beginning itu bisa dimulai, tetapi di sini juga the old ways itu tetap akan kita lakukan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Titus 3 ayat 5 dan 6 dituliskan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan, new beginning. Siapa yang mengerjakan new beginning itu? Paulus katakan dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat. New beginning itu dimulai dengan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan itulah kuncinya. Roh Kudus masuk ke dalam hati Yakub. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia menunjukkan komitmen. Dia menunjukkan kesungguh-sungguhannya untuk memenuhi komitmen itu. Dia menuruti perintah Tuhan. Dan dia
berjuang dengan gigih untuk menang bersama dengan Tuhan. Kisah terakhir wanita berdosa yang ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dibawa kepada Yesus. Wanita ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari batu. Ahli Taurat membawa wanita ini kepada Yesus untuk mencobai Yesus, sehingga kalau Yesus katakan lempari dia dengan batu, maka Yesus akan dipersalahkan dan bisa ditangkap, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh oleh tentara Romawi. Ini adalah sebuah pertanyaan jebakan bagi Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Setelah itu Yesus membungkuk dan menulis. Yang ditulis Yesus di tanah itu menurut Roh Nubuat adalah dosa-dosa ahli Taurat orang Farisi. Sambil mereka melihat Yesus menulis, lalu mereka melihat dosa-dosa mereka dituliskan di situ. Dan akhirnya orang Farisi ahli Taurat itu satu persatu meninggalkan Yesus karena malu dosa mereka ditulis oleh Yesus di atas tanah. Tanpa disadari kini tinggal hanya Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Oh, awal yang baru. Pengharapan sama. Awal yang baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Desire of Ages 462 dalam tulisan Roh Nubuat. Hatinya luluh. Dan dia menyerahkan dirinya di kaki Yesus. Menangis terseduh-seduh dan dengan air mata kepahitan mengakui dosa-dosanya. Bagi perempuan yang kedapatan berzina itu, ini adalah awal dari hidup baru itu. Kehidupan yang murni dan damai, mengabdi untuk melayani Tuhan. Dalam mengangkat jiwa yang jatuh ini, Yesus melakukan mujizat yang lebih besar daripada menyembuhkan penyakit fisik yang paling menyedihkan sekalipun. Dia menyembuhkan penyakit spiritual yang menuju kematian. Inilah awal yang baru bagi wanita yang berdosa. Yesus katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa. New beginning. Hidup yang baru. Cara yang baru. Metode yang baru. Tetapi dengan pengharapan yang sama. Yaitu kehidupan yang kekal. Pada siang hari Sabat ini. The Secrets of Jacob. Bertemu dengan Bapa. Membuat komitmen baru. Menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk memenuhi komitmen itu. Menuruti rencana Tuhan. Untuk kembali pulang. Dan kegigihan untuk mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Perenungan kita Sabat ini adalah, apakah saya lebih sensitif terhadap dosa dan segera bertobat serta berusaha berubah? Memang sebagai manusia kita tidak bisa sempurna. Justru karena itu kita perlu lebih bergantung kepada Tuhan. Apakah keputusan-keputusan saya dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kebenaran? Inilah new beginning itu. Seberapa besar saya bisa percaya bahwa Tuhan akan memelihara saya di masa-masa yang sulit seperti Tuhan memelihara Yakub di masa yang sulit setelah dia menipu orang tua. Apakah hubungan saya dengan Tuhan digambarkan dengan kata kewajiban atau kasih? Apakah saya sembahyang, berbakti, beribadah secara pribadi maupun secara jemaat karena sebuah kewajiban? Atau mencari Tuhan karena kasih saya kepada Tuhan? New beginning. Apakah doa menjadi respon pertama ketika saya menghadapi tantangan dan kekecewaan? New beginning, the same hope. Seorang turis datang ke pengrajin perak tradisional. Lalu turis ini mengamat-amati bagaimana pengrajin perak ini mengerjakan perak.
yang sedang dia kerjakan. Ternyata untuk mendapatkan perak yang berkilau, perlu proses pemurnian melalui api. Sang pengrajin harus menunggu dengan sabar di depan api itu, tungku pemanas itu, karena bila terlalu panas, maka perak ini akan rusak. Tetapi kalau kurang panas, maka kotoran-kotoran yang ada di perak itu tidak akan keluar, sehingga tidak akan ditemukan kualitas perak yang terbaik. Lalu sang turis bertanya kepada pengrajin perak ini, bagaimana Bapak tahu bahwa perak itu sudah murni? Ini satu pertanyaan luar biasa. Bagaimana Bapak tahu kalau perak itu sudah murni? Karena tidak ada alat yang bisa mengukur ini perak sudah murni atau belum. Lalu sang pengrajin menjawab, bila saya dapat melihat refleksi wajah saya di permukaan perak itu, itulah tandanya perak itu sudah murni. Saudaraku yang kasih, bagaimana kita mengukur pertumbuhan spiritual kita? Jawabnya adalah, bila orang lain bisa melihat refleksi wajah dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, maka itulah hidup kita murni di hadapan Tuhan. Kedewasaan fisik tergantung waktu. Kedewasaan spiritual tergantung ketaatan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.